Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya insyaallah naik haji. Haji furodah bagi yang mampu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadiqina ilal khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia dan Ketua Pembangunan Masjid Nurul Iman beserta seluruh pengurus, ibu-ibu BKMT, jemaah, tamu-tamu tinggi hadir urani makun rai atau matapa napung malatala hadir. Malam ini bertepatan 27 Rajab. Ya kumak bila selengi tawin kang angka 2 perhitungan tanggal ipake Masehi dan Hijriah, Syamsiah, Qamariyah. Kalau Syamsiah berarti kita mengikuti Masehi. Ia pernah lette tanggal lesangi tanggal nareko tate 10 2 wani. Nareko Qamariyah Hijriah itu masuk waktu maghrib. Ya kotama ni magharibi pada yewe waktiwe berarti kita sudah masuk 27 Rajab. Pertanyaannya kemudian, apakah betul tanggal 27 Rajab itu adalah waktu atau hari di mana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima salat? Ya deko to makada tonga kero tanggal 27 nama miraja Nabi ta. Ada sebahagian ulama mengatakan bahwa letu maku kuhe di pagaga menessa makada tanggal syaga rilalan ular raja ina jokka Nabi ta malalam penni. Akan tetapi tanggal 27 ini sebahagian ulama kita menganggap bahwa itu adalah angka yang mana disebutkan bahwa 2 si bawah pitu lelewali 7. Ya, jadi makanja tu nareko angka ya meki mala tanggala talehe tanggal 27 lelewali 7. Ya lelewali 77. Ya. Dan sampai sekarang itu belum. Cuma karena sebahagian ulama kita di Indonesia meyakini bahwa malam 27 Rajab itu adalah malam di mana Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dan menuju Sidratil Muntaha. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, kita sebagai umat Islam iroi diselangi musti tayakini si bawa tonga-tongang maka da iro italla amirajakan perjalanan Nabi tah yede inala akkalam. Harus kita yakini bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Dan pada saat itu irwatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam polena mamiraja napasi di sahabat watiro yakini mahwa betul Nabi itu berangkat melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nigiro sahabat Nabi tah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Nah, kenapa kita memperingati setiap tahun Isra wal Mi'raj ini? Bukan berarti kita merayakan, dan ini perlu kita ingatkan kaum muslimin dan muslimat
bahwa di bulan Rajab ini ada peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa. Ma awwaluhu wal akhiru, tidak ada yang pertama melakukan dan tidak ada yang terakhir kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, dijelaskan bahwa angka 142 nabi nalanti pungala ta'ala tu lebu na yatanawi. 142 nabi ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 25 nabi sebagai al-anbiya wal mursalin. Nah, pakutanana tapalak gero 142 nabi. Ibu, tanya ke yolo, tapalak ga? De, namoya deto. 142 nabi ini dipilih oleh Allah 25 nabi sebagai nabi dan rasul, dan itulah kita kenal dalam Islam. Mapa mula Nabi Adam latu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 25 nabi ini dipilih lagi oleh Allah sebagai ulul azmi yang akan membawa risalah kenabian dan kerasulan. Angka kita nabawa. Siapa mereka itu? Pertama adalah Nabiullah Ibrahim, kedua Nabi Musa, ketiga Nabi Isa, keempat alimalak bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita apalah iro? Angka mana tak po tamakutan maka tapa lagi iro nene iro pa nabi talaul azmi maka nene natanewi guru muna dewi cengia bahaya tu natanya amma kimatu malaika lalakubur apa makutana tu malaika man nabiuka ni ke nabimu maka amma ki Nabi Musa akan nabi laki lau tahu sa kata jaji maka tahu siko maka dah Nabi Muhammad nak apa kuro kada iya walu pai. Ulul azmi ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi uswatun hasanah. Angka ampe deceng na popole na wadia cindolai. Memiliki karakter yang mulia, akhlak yang mulia, yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ya naritu Nabiullah Ibrahim. Yang kedua tentu oleh malak bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi si pungala taala yewe dua nabi Ibrahim siba Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya'i wal mursalin. Pengulunna nabiye, pengulunna suroy. Punggawana presidenna sininna nabi-nabi. Sininna surona pungala ta'ala. Siapa itu? Tentu alimalak bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, kenapa Allah memilih Nabi Muhammad sebagai pimpinan para nabi dan rasul, sementara Nabi nabi yang terakhir? Dan kita ini adalah umat yang terakhir. Mapunco-punco mana umur ta? Makututopi masam pajang. Sesa itu gagak kui kami Belanda. Kenapa Allah memilih Nabi Muhammad? Pertama, tapaham ada cengi maka dia pun Allah Taala ilana hadis qudsi, laula kaya Muhammad ma khalaqtu aflah. Beningitannya iku Muhammad dia upancaji sewa-sewai. Saya ulang, sebab diciptakannya alam semesta beserta isi-isinya. Khalaqa kulla syai'. Semua yang Allah ciptakan itu berkat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ta malabbi rimundi rijajinganna. Dan itu setiap tahun pun kita memperingati Maulidur Rasul. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dan inilah bukti bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melada ripoji lori pungala ta'ala. Dan inilah malam ini kita peringati itu. Sesuatu yang spektakuler, keajaiban yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya.
Sekali lagi saya ingatkan kepada kita sekalian, dena wat dikit bata-bata, ragu-ragu, ditujunna ye peristiwa Isra wal Mi'raj. Coba kita googling atau ada kitabnya yang kita punya itu tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalau waktu antara maghrib isya ini kita kaji tentang peristiwa ini tidak akan cukup Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah perkenankan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sedikit kita akan mengingatkan kembali mengulas sejarah tentang perjalanan Rasulullah SAW menerima perintah solat. Ini na tama-tama lebih ke mana haji. Yoro nabita, iralanna kurangi na rampe pung Allah Ta'ala. Yang sering kita dengarkan dan sering kita baca dalam surah Isra. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maka dia betonganna masa rumah pacingi pung Allah Ta'ala ia palalam penniwi Nabi Muhammad atanna. Nah, kata subhana ini bermakna maha suci Allah. Tidak ada ayat permulaan dari surah itu mengatakan subhana kecuali surah Al-Isra. Magi napa mulai pung Allah Ta'ala nasaba asanna ye masa rumah pacingi. Aku asanganna pung Allah Ta'ala masa rumah pacingi. Nasaba angka agak melu napita pung Allah Ta'ala. Dan itu ketika kita melihat keajaiban, kita disunnahkan membaca subhanallah. Contoh, ya ko angka agak rita kolangi we, aga yeroe kanja pairita akadaki subhanallah. Aja takada we aga yero di apalata tu. Kumakadaki subhanallah, ada pahala yang kita dapat. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Saya ulangi. Asra bi abdihi. Yaitu nabitta ipajokai. Ipalolangi nabitta. Jadi Nabi bukan menurut keyakinannya, keinginannya untuk menjalankan suatu perjalanan yang luar biasa. Tapi Allah lah yang berkehendak memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Yaitu elona nabitta. Melo mamiraja de jaga pakulyan. Nasaba yero watiro de pagaga masina, de pagaga motoro, de pagaga oto. Yero watio olokolo mina pakai ti matona-tona. Kendaraan pada zaman itu adalah kendaraan binatang. Ontami si bawa nyarang. Imero. Tapi pakutanana. Yero pung Allah Ta'ala napalala nabita minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu jaraknya luar biasa. Ya ko perjalanan biasa, mangontaki, manyaraki, 20 napaletu. Nah sementara nabita lailan siwan nimi. Purana sampautu isae, ipajokke nabita ijempu ku malaikat Jibril. Ada sedikit ulasan yang menarik dari Isra wal Mi'raj ini. Apa kendaraan tercepat yang dilewati Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj? Ibu utaneki yolo, oleki hadiah koti sengi. Engkau wiridu talhe. Tabe, aga nola nabitta mamiraja, aga otoga, motoroga, ontaga, anyaraga. Aga ibu, burak. Aga telah burak. Barkun itu bermakna secepat kilat. Itu adalah kendaraan surga nanti. Yaitu burake engkau ke surga. Mamagi-magi insyaallah jadi mana ke hadirin na pertama ke surga pung Allah Ta'ala iri tematur iya telah burak. Burak itu kendaraan surga, kendaraannya para malaikat dan tidak semua malaikat bisa mengendarai itu. Nah, pada saat dipilih burak ini, eganno puro burak, olo-kolo itelah burak. Napitte malaikat Jibril maka dakega napoe napake Nabi Muhammad matu. Napake tonang-tonang untuk perjalanan Isra wal Mi'raj nanti. Angka nito kora buruk teriter si teriterina. Menangis sejadi-jadinya. Maka dia malaikat Jibril, maka ki adana malaikat Jibril, ya sayyidul malaikah.
punggawana malaikat aswan ni kak teriko pungala ta'ala mak darari melo kak kasih siruntus di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya namanya. Tidak ada nama yang seindah Muhammad. Dan kita pun bersama dengan engkau wahai malaikat Jibril, kita semua ini bersumber daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan ini daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nuri Muhammadin khalaqa kulla syai'. Dari cahayanya Nabi Muhammad diciptakanlah alam semesta ini. Hadirin sekalian. Nah, yarwatiro burak mak darari lori pungala ta'ala puang tawarenga kasih kesempatan waktu pasiruntukan Nabi Muhammad. Wa in qalla namo cinampa mi. Namo cinampa lada mi. Maka malaikat Jibril memilih burak ini untuk mengantarkan Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang luar biasa. Pertama, tapahani burak ini dia begitu mahabbahnya cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad tidaklah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di rupa tahu umat Nabi Muhammad. Tanamkanlah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita mau meyakini Isra wal Mi'raj ini sementara kita makuramu pipa puji telur Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi para ahlul bait, memusuhi para keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang maki masalah wa Nabi tapi ku cara meluki mapo juga Nabi Muhammad sementara salawat kita kurang masam pajak itu masalah. Hadirin sekalian. Nah, saya lanjutkan. Setelah itu burak ini dipilih oleh malaikat Jibril untuk mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pada saat itu adalah setelah Isya, waktu malam. Nah, waktu najope Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas sedikit ini, angkat tallu peristiwa na alami Nabi sebelum melakukan Isra wal Mi'raj. Nah, di ayat itu saya langsung kembali, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lain maha melihat. Kenapa hal itu disebutkan oleh Allah di ayat ini? Tallu kasih saronyawana Nabi masaranyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu. Pertama, nakan serra lampe umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pacaklik yang luar biasa. Serra lampe jadi watunna tu Nabi kama tu serra lampe, dan ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa basyir sabirin. Kita perlu banyak-banyak bersabar. Dan pada saat itu mestinya wana Nabi makka mati-matian ni olok-olok mega na kasih olok-olok mate, pendapatan na kasih umat na. Engkatona rupa tahu makka mati-matian. Mestinya wana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya Nabi sedih melihat binatang-binatang itu wafat, meninggal. Begitu juga manusia itu, maka mati-matian. Kenapa? Pacaklik luar biasa. Dia gagawai. Dia na tua tanah-tanangi. Dia nanre olok-olok na sebab mati tanah-tanangi. Nabi merasa sedih pada saat itu. Dia na pada pajar watiru hadirin sekalian. Mati si amurena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Pada saat itu Nabi bertambah lagi kesedihannya luar biasa. Palapi arona na Nabi mate. Tauripo jinna kasih mate. Dia kasih amureku, alena me kasih mempeka. Alena kasih lawa-lawa kana rekong ka kapere melo gasa ka. Ada sebahagian ulama mengatakan bahwa diwafatkannya ini amurena Nabi sedekam mengiru Nabi maka dia itu gaga makuasa sangadina pung Allah Ta'ala. Pas sabaran nami kekuatanna Abu Thalib yang kana macam palapi aron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita kaji di ilmu tasawuf. Kemudian hadirin sekalian, na watunna yorode na siaga watunna mate si bainena Nabi Siti Khadijah. Liwa perina Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian. Coba bayangkan istri tercinta yang membela agamanya Allah, capu orang perana bainena Nabi bantu dakwah Nabi Muhammad. Luar biasa itu. Jadi
Itu maka dewe ibela agama na pung Allah Ta'ala, itulong agama na pung Allah Ta'ala, pada tu menarik Makkah taniki bara api. Itu luar biasa itu. Tadi baru-baru kita dilantik di pengurus Majelis Ulama Kabupaten Sidrap. Angka papasan na ande gurupta, Prof. Najamuddin, Ketua MUI Sulawesi Selatan. Beliau mengatakan bahwa termasuk di mana pengurusun masjid kita, tak kata ni madecengnya. Urusi agamamu, ngurusu kupung Allah Ta'ala. Pakolingi, urusi agama na pung Allah Ta'ala murusukum. Intan surullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Itu rahasianya para wali Allah. Itu ulama-ulama kita tuh berkorban luar biasa. Nabi SAW orang parana na pakai mak dakwah. Dia na pada makukwe manyaman ni. Mega na tahu sogi. Yer yolo lewa rapin na tahu na rekomelo pertama ku masigi icolowo pa. Belum lagi ketika kita memberikan makanan, angkau tandrehi, andreki maliwasa kitu kapan? Dia pernah dakwah ini. Belum langsung didakwahi. Seketika perutnya kena kenyang, matan-matan nasad di napa ni cara minta cede-cede. Ya apa tu maku kue uruk kaiwi masigi Nigi to majabatin mas sampajang isa neraka. Nigi to dan makan jajenen isa neraka. Maka inilah dakwah kita sekarang ini kurang hikmah. Kenapa? Karena kita bukan merangkul orang tapi memukul orang. Hadirin sekalian. Opataru ya kakek. Otunda mate benena Nabi SAW, begitu sedihnya Nabi, maka dikenal dalam tarikh Islam itu, sejarah Islam sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena sedihnya Nabi itu luar biasa. Citopo-topo padina Nabi SAW. Maka ayat tadi yang saya bacakan, innahu huwas samiul basir. Hakikatnya, Muhammad, wang kalingani pak doangamu, liwa perimu Muhammad. Witatoni penderita mukolino Muhammad, citopo-topo padimu Muhammad. Coba bayangkan, yero pun Allah Ta'ala maladak memang tuna sayang Nabi ta. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, satu saya kuncinya, mahabbatur Rasul, cintai Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Aga gunana mas sampaja ki mega sekirita baca kurata odeta poji Nabi Muhammad. Itu tidak akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Itu rahasianya. Katakan wahai Muhammad, ku melakdakan puji ataku milu merapik ku ya, pertama cintai dulu Nabi Muhammad. Kenali dulu itu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian teman-teman yang hadir rahimakumullah. Nah, pada saat itulah Nabi dijemput oleh malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj yang luar biasa cepatnya, yaitu pakitan na burak ya kota tepai misalnya oko impagae kampukku sinolona na tanga silona to letu lasina. Nah, sekarang ini diciptakan oleh orang Amerika, ada sekarang itu pesawat namanya supersonik. Itu cepat sekali, tapi tidak bisa mengalahi peristiwa daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Siaga tomi ya roh, angka watun nama solang, tapi nareko pung Allah Ta'ala milu mapitang akuasanganna, tidak akan ada yang mampu bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi meninggalkan Mekah, kemudian menuju kepada Masjidil Aqsa. Okko niro Nabi sallallahu alaihi wasallam mula di Ibu Raburewi Atina. Saya singkat saja karena waktu sedikit. Pada saat itu sallallahu alaihi wasallam menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu sekalian, kita yang pernah melaksanakan haji atau umrah, pura muki gelepa-lepa ke Masjidil Aqsa. 3 masjid ini besar pahalanya ketika kita sholat, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat mas sampaja ke Palestina Masjidil Aqsa, seakan-akan kita sholat 1000 rakaat di masjid lain. Itu pahalanya besar. Jadi ya komelo ki lau Makkah sampai ero terepel Makkah lepa ki ke Palestina, angka na Makkah da mitau kaya na tembak Makkah Israel. Pak mamusu jitawe yang di Gaza ini yang dihancurkan. Insyaallah Masjidil Aqsa ini dijaga oleh pemerintah dunia dan kaum muslimin insyaallah. Dan kita doakan semoga aman-aman saja. Nah, watunna latu Nabi ke Masjidil Aqsa yang waktunya begitu cepat. Maka dari Nabi ya Jibril,
Aga na ipigo letu ko masigi maka da masam paja Muhammad. Nah dia jika aga tahu-tahu sifat dua mi maka da taja ni turu mana yang nabi-nabi mapura laloewe yoro matewe okko Masjidil Aqsa. Untuk apa? Solat berjamaah. Itu solat berjamaahnya pertama Nabi Muhammad. Jadi itu dimensinya Nabi ta dena pada ini. Dimensinya Nabi itu bisa berpindah ke alamul ghaib. Alam yang angkai malindung dengan kenerita. Itu kehebatannya Nabi itu, mujizatnya luar biasa. Pada saat itu hadirin sekalian, maka ni malaikat Jibril ikona Muhammad mancaji iman. Sininna nabi-nabi mapura laloi, ino romana na mancaji makmum. Biasa tangkalin ko masalawat ko masigi matarhema. Biasa. Wa taqaddamis salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Maju na Muhammad. Fasalla as-sampaya ko iko imam Muhammad. Wa antal imam, iko imam Muhammad. Siapa yang mereka imam? Siapa yang nabi imam pada saat itu? Semua nabi-nabi terdahulu. Sini nabi-nabi ipaturungan mana ko pung Allah Ta'ala. Noko mancaji makmu pada Nabi Muhammad SAW. Manyama si pinat din nabi ta. Mata da si pinat din nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu hadirin sekalian, berangkatlah Nabi ke Mi'raj menuju ke langit pertama. Nah, apa yang kita lihat di waktu kita sekolah itu, planet itu belum apa-apa itu bukan langit pertama itu, bukan. Pak kita mata itu makaroyur itu lalanya, itu atmosfer yang kita lihat ini. Ye benengede gage atmosfer ro lawa-lawa ro ge lutu-lutu mana ki kapan? Tidak ada udara, hampa. Sama dengan planet-planet lain itu, kecuali bumi ini luar biasa. Nah, waktu Nabi SAW, coba bayangkan ini. Dia pakai alat Nabi hanya memakai burak, bisa menembus itu atmosfer yang luar biasa. Kalau dengan alatnya, kecanggihannya orang dunia ini, manusia itu pasti itu seperti terbakar itu sampai ke atas. Tapi Nabi tidak. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlaku lagi waktu dan pada saat itu. Dia gagah hal-halanya Nabi ta. Karena diperjalankan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu Nabi berada di langit pertama. Nika newa si runtu Nabi ta waktu malam langit pertama. Ina itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Oh, yena yasa Nabi Adam. Mako pole tahun maheliwat tandrena. Maka daya na ambo na tawe Muhammad. Ia na ambo na tawe. Togang maka daya manusia pertama. Tapi ero sulbiyaku. Ero nyawaku. Pole iko Muhammad. Ini rahasianya ya. Togang maka daya rupa tau pertama Muhammad. Tapi ero iya nyawaku. Iko na sayyidul arwah. Penghulun na nyawai. Coba bayangkan. Ero tayakini ero. Berarti Nabi ta ya istimewa lada. Luar biasa hadirin sekalian. Jadi rugi kita kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Nah, saya singkat saja. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima nih yang istimewa. Bertemu dengan Nabi Musa. Si runtuh si bawa Nabi Musa. Agan asal Nabi Musa. Marhaban ya akhihi saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Ya Habib Allah. Toripojina pungala ta'ala. Tepaga Muhammad. Waktu-waktu inilah yang paling saya tunggu-tunggu Muhammad. Saya ingin bertemu dengan engkau Muhammad. Wahai mudanilah dekat Muhammad. Angka waktu Muhammad wiloko pun Allah Ta'ala pota palampir kasih umuruku. Pasti runtuhkan Nabi Muhammad. Melo kak manciori syariat Nabi Muhammad. Saya ingin ikut menjadi umat Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Nabi Musa ya Nabi Musa minta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya. Mengikut menjadi umat. Subhanallah. Kenapa Nabi Musa ingin ikut syariatnya Nabi Muhammad? Nasaba iko na Muhammad tau ijamit tama suruga na iyasinin na umatmu. Tidak ada nabi yang menjamin umatnya semua masuk surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sidinna umatku tama mana surga. Sementara nasa Nabi Musa ia kasih umatku siaga mi matap ko pung Allah Taala siaga mangkalingan dakwaku Muhammad. Cedela dan ni sila dak kasih asuan ni mak dakwah manasa mak karaya kalimullah tawad di mak bicara langsung si bapung Allah Taala.
keistimewaan itu Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa adalah nabi yang bisa mendengarkan langsung suara Allah taala, tapi tidak pernah bertemu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yur Nabi ta nasalewi Nabi Musa, mendre letu materlu sampai ke langit ketujuh. Nah, di langit ketujuh inilah bertemu dengan bapaknya para nabi. Neneknya Nabi, nigero Nabiullah Ibrahim. Nite Nabi ta sandre-sandre ko Baitul Ma'mur. Ibu, oh ibu, mari jika apa jalan kote mundri. Oh dia pegagang, sabar aki. Itu itulah Baitul Ma'mur, disemui itulah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim di langit ketujuh itu. Nah, tapahang rahasiana yaitu oko Makkah, yon rema tawapa Ka'bah si lempu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur si lempu si bawa arasa na pung Allah Ta'ala. Jadi kenapa ketika kita tawaf itu kenapa saat dipindah dingin kita kembalikan nyawa kita ini kepada Allah. Itu rahasianya. Ku tuma tawaf tu aja lalu kasih maka oko mika marang terima tin ro. Aga je pasilenga kilo umrah si bawa komanya pada mo tin rota. An rasa-rasa iman ya leta kur gandu su iman ni matawa apa Kalau tidak ada yang tawaf pada saat itu di Mekah, maka malaikat turun di situ tawaf. Upano dia kata matawa apa otiro, maka dunia ini kan hancur. Itu rahasianya. Allahumma shalli alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka inilah peristiwa yang luar biasa. Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh. Sandre-sandre ini Nabiullah Ibrahim. Napurangi makada Muhammad. Yewe lagi kapitu he macawe di suruga. Yero suruga malowat tanana. Subur-subur tanahnya Muhammad. Podangi umatmu supaya angkat tanah-tanah nama atau Sri Mundina pung Allah Ta'ala. Maka Nabi ta pikir carana supaya angkat tanah-tanah. Ada nasure umatmu bacai sikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu Bapak Ibu sekalian. Ya kota baca ya roya insyaallah angkat tanah-tanah Sri Mundina pung Allah Ta'ala terutama ialah surga. Meloki angkat tanah-tanah ke surga. Meloki ibu. Meloki. Ya ku maka daki melo kasa di duria puang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Melo kasa di mare peco-peco puang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. We melo kasa di kasih cangke ko kerpa subhanallah walhamdulillah. Tanah-tanah Sri Mundina pung Allah Ta'ala. Jadi tanah surga itu subur dan itu nasihat amalan yang diberikan Nabiullah Ibrahim kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya Nabi meninggalkan langit ketujuh menuju ke alamul mustawa. Nah, alamul mustawa ini adalah alamnya para malakut, para malaikat. Alamul mustawa ini tidak sembarang orang bisa naik ke situ. Para nabi dan rasul Allah sendiri pun tidak bisa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro biasa ko nacarita ni gurut almarhum Kalipak Baja Parepare. Alamul mustawa. Takajana jolo ane gurutta. Alamul mustawa. Beliau tidak sanggup untuk menyampaikan itu. Itu adalah wilayah di mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan tempat itu. Dan kita ini saja tanyaki pak kapal akurat ada toki panrita samanna saddi wai maka ji iro urang iro. Panasara kisaddi. Oko lagi Indonesia, oko Sulawesi Selatan iko angka si orang rekreasi baru maka dah. Maka je kuro. Maka je orang kuro melo kasa di lomitai. Penasaran asal di. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah kita tidak penasaran bagaimana keadaan di itu alamul mustawa? Nah, di alamul mustawa itu berkumpullah para malaikat dan orang-orang saleh. Nah, yerwatu nanita nabita angka si ditau macaya tubuhna. Bercahaya tubuhnya yang luar biasa. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa itu? Wajahnya, tubuhnya bercahaya, berkilau-kilau cahaya. Natapa tajam dari tubuhnya keluar cahaya, bukan cahaya yang masuk ke tubuhnya, tapi tubuhnya keluar cahaya. Ini disebutkan Sahih Bukhari.
Yero nabitta penasaran maka ya Jibril man huwa. Malaikat gairu maka tanya Muhammad. Nabi kah ada natanya? Suruh naga punggala taala tanya tu rupa tahu yero Muhammad. Makin awat di macaya tubunna ada natallu amalanna. Pertama, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya, lidahnya ini tidak pernah putus membaca subhanallah, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko iciri ko benena subhanallah, astaghfirullah. Makumur laketa bu. Makumur laketa ko taceri bi. Aga nasang ojak guru ko. Teto gak kohe kami Belanda. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka beliau itu senantiasa berzikir, lisannya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hatinya senantiasa terpaut di masjid. Hatinya senantiasa terpaut di masjid. Dan kita semua ini panitia masjid, petugas syara, semuanya jamaahnya ini adalah nanti ia masjid tanul imam mancaji matu tonat-tonangat tasorimuni na pungalatara. Gora mati masjid nulu imangi. Kega ni jamaah na kega ni panitia na kega ni petugas sarana endre lomai. Yen romatu lutura kita masuruga. Amin. Itu engkau mengurus masjid ki luar biasa tantangannya. Pak Ketua ya. Luar biasa ya. Saya pernah alami itu. Mengurus masjid itu luar biasa. Pura si pasangi makada apal-apal lagi sa di pasangi si AC. Engka si AC na makada macak kelada sa di angka mana ni rupanna. Na samantara iro mege protes na de gasum mangana. Dito gaga kohe kami Belanda. Hadirin sekalian. Saya singkat saja. Yang ketiga adalah sahabat itu yang cahayanya pada tubuhnya luar biasa karena birrul walidain. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dinang kanaiwe tomotuanna. Na mega makukuhe terjadi ya, kita lihat broken home. Aitalla broken home masarangin do na si bambu na. Jadi yero anana mamula to ni kurang ajar apa bambu na. Makai masaranin do na si bambu na. Nah, kalau secara personal betul mereka berpisah. Tetapi secara agama tetap itu orang tua kita. Walaupun sudah menikah masing-masing. Tetap temo totero. Alena jajangki. Dena wadiki makada. Ai amboku nasa pura malak Pak bini munri tanana amboku yero tetap ambota. Yang kedua, ajak gaga mampesilengan-lengan antara matuata si bawa indota si bambota temo tota. Tepat pada padai. Jangan dibeda-bedakan. Haram hukumnya dalam agama membedakan orang tua dengan mertua. Temo tota mana yero. Ini banyak terjadi sekarang. Sogi matuanna, pejabat matuanna, sementara Indo na si bambu na kasiasi. Tau biasa mi, angka biasa lo makutana ko ya ustaz. Mesin nasa nyawaku kasih keloka bola anakku. Ada nama kay. Iya keloka bola tak perjal lo kak. Lo no dapurang Indo mabisa panne. Engka tu sesak napu makai kan. Anak-anak agay ya. Tapi tidak ada di sini hukum Belanda. Hadirin sekalian. Jadi itu amalannya, berbaktilah kepada orang tua. Selama orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW ketika masa hidupnya, iro nabitta kasih depa na jaji nabitta mate memang kasih ambok na. Depa na wakka maraja nabitta mate si indona. Jadi Nabi besar itu tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Jadi Nabi itu malah datu napoji anak yatim piatu nasa nabitta ana yatimun iro ya nasa atau peri atau yatim piatu mak anak biu-biu mak. Sebab saya tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kedua orang tuanya ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua? Sebab iro pungala taala mitau inak kita orang supaya di nama dorakan nabitta sallallahu alaihi wasallam. Sekira ini tanda-tanda Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah waktunya kita masuk sholat isya. Maka saya simpulkan sekali lagi, di alamul mustawa ini mendesi nabitta di sidratil muntaha. Sidratil muntaha ini tidak ada yang bertemu kecuali dua. Alena nabitta SAW si bawa alim rajana pun Allah Subhanahu wa taala puasewai. Malaikat Jibril tidak mampu menembus itu. Napodangi Muhammad dan pangika.
Ukoma kasi ulle mantra ko Muhammad ima ko kuhe ikona cadi di mendre ko sidratil muntaha. Hancur Kak Muhammad. Iro iya nasang tercipta daripada engkau Muhammad. Sementara engkau Muhammad diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak sanggup untuk sampai ke sidratil muntaha. Maka pada saat itulah hadirin sekalian, kalau kajian tentang sidratil muntaha ini, kita mau kaji bagaimana percakapan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya sempurna ada pada ibadah solat. Ia tu sempajangi pak suku engkau mana ni aku tu bicara na pungalatala si Nabi tah. Engkau mana ni pak kasihan na uma mapura lole malaikat ilalan sempajangi. Solat ini adalah ibadatul kamilah, ibadah yang sempurna. Semuanya ada pada ibadah solat kita. Jadi rugilah kita kalau tidak solat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.